akan membawa mereka menuju kemenangan. Red Boy yang pada dasarnya merupakan remaja angkuh berusaha untuk melawan Neca. Tapi hal itu sia-sia saja dan Neca membuat Red Boy pun tak sadarkan diri. Sementara itu Aulia bergegas pergi kemudian disusul oleh adik sepupunya. Namun di tengah-tengah ia berjalan, Aulia bertemu dengan salah satu peserta yakni putri dari siluman rubah. Ia menyampaikan jika tuannya ingin bertemu dengan Aulia. Seketika awan hitam pekat datang dan meminta Aulia agar mau membantunya. Sebagai imbalan, ia akan memberikan kekuatan dan juga 2 tanduk naga agar Aulia bisa memenangkan pertandingan dan juga bisa berubah menjadi naga perkasa. Sementara itu, Dewa Erlang, Neca dan salah satu dewa berdiskusi akan munculnya anak iblis tersebut. Dewa Erlang sangat yakin jika anak iblis itu adalah Red Boy. Meskipun tak cukup bukti dan Neca berusaha membela, namun Dewa Erlang dengan kukuhnya meminta Neca untuk terus mengawasi Red Boy. Sedangkan Red Boy sendiri kini berada di gudang senjata bermaksud untuk mengambil kembali tongkat api miliknya. Meskipun telah dinasehati oleh adik sepupu Aulia yang bermaksud untuk berteman, namun dengan tekad yang ia miliki, Red Boy ingin mengambil kembali senjatanya. Bahkan ia sudah tak peduli lagi dengan pengujian langit. Red Boy memasuki ruangan itu, akan tetapi ia mengurungkan niat untuk mengambil tombak api karena ia ingin membuktikan jika dirinya bisa menang walaupun tanpa tombak api tersebut. Ketika Red Boy hendak keluar, secara tiba-tiba Neca datang untuk menghakiminya. Pertarungan yang cukup seimbang pun di antara mereka berdua akhirnya berlangsung. Setelah mereka berdua sama-sama terkapar, Neca menasehati Red Boy bahwa dengan lepasnya lingkar emas yang ia gunakan juga tidak akan merubah nasib. Karena sejatinya lingkar emas itu tidak akan bisa dilepaskan dan Red Boy juga tidak akan bisa menguasai kekuatan api samadi sepenuhnya jika ia masih memiliki sifat dendam yang sangat kuat. Berbeda dengan pamannya Sun Wukong, meskipun ia terkurung oleh lingkar emas di kepalanya, tapi Sun Wukong bisa menjadi pahlawan untuk seluruh istana langit dan juga seluruh dunia manusia. Neca juga mengungkapkan jika tujuannya mendekati Red Boy tak lain hanya untuk membantunya karena sejatinya Neca dan Sun Wukong merupakan teman sejati. Tak lama dari kejadian itu, Dewa Erlang datang bersama para pasukan dan juga ditemani oleh Aulia. Dewa Erlang memerintahkan para pasukan untuk segera menangkap Red Boy karena telah membuat kekacauan. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Aulia mendatangi tempat pengunci kekuatan iblis Wutian untuk membebaskannya. Setelah ia melakukan permintaan dari Raja Iblis tersebut, ia mendatangi siluman rubah dan meminta janjinya agar kedua tanduknya bisa ditumbuhkan dan ia bisa menjadi manusia naga seutuhnya. Namun ternyata itu hanya tipu muslihat saja karena sejatinya yang ditunggu oleh Raja Iblis adalah Red Boy. Sedangkan Aulia hanya dimanfaatkan sebagai anjing peliharaannya saja. Sementara itu Dewa Erlang, Neca dan juga salah satu dewa itu, entah namanya siapa guys, sebut saja Samsul ya, sedang mendiskusikan Red Boy yang menurut Dewa Erlang merupakan anak iblis. Dewa Erlang semena-mena meminta Neca untuk segera menghabisi Red Boy. Terjadilah sedikit pertengkaran di antara mereka berdua karena menurut Neca dan juga Samsul, tanda-tanda yang ada di dalam ramalan masih belum kuat. Seharusnya tidak semena-mena dalam mengambil keputusan. Sedangkan di tempat yang lain, Red Boy yang dipenuhi amarah karena telah dikurung didatangi oleh Raja Siluman Wutian. Ia mulai menghasut Red Boy dengan berkata apa yang dialami Red Boy saat ini sama dengan dirinya dan juga Sun Wukong di masa lalu, yakni terbelenggu tanpa kekuatan, selalu dihina dan tak pernah dianggap. Raja Iblis menghasut Red Boy untuk bekerja sama dengannya, tak lain dengan meminjamkan tubuh Red Boy. Maka Raja Iblis bisa membuka lingkar pengunci kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Sebelum pergi, Raja Iblis meminta Red Boy untuk memikirkan baik-baik tawarannya dan mereka akan kembali berjumpa di puncak menara pengurung siluman. Pada keesokan paginya, semua peserta yang mengikuti pengujian Istana Langit kini telah berkumpul untuk melaksanakan ujian terakhir menjadi dewa. Meskipun sebenarnya tujuan diadakannya pengujian langit ini hanya untuk memancing putra iblis yang akan membebaskan tuannya. Sedangkan Red Boy, Neca dan juga putra
ini memasuki hutan ilusi. Red Boy seakan-akan kembali ke tempat ia tinggal yang tak lain adalah Gua Huayun. Di sana, ia bertemu dengan bayangannya sendiri, tapi itu merupakan semua kebencian yang ia miliki. Kebenciannya itu menantang Red Boy untuk bertarung dan menentukan siapa yang terkuat. Singkat cerita, pertarungan pun berlangsung. Nampak jelas Red Boy yang kekuatannya dikendalikan oleh lingkar emas yang mengurungnya tak bisa berbuat apa-apa. Walaupun demikian, berkat lingkar emas itu ia bisa kembali sadar dan kembali ke tempatnya. Sementara Neca juga memasuki masa kelamnya di mana dulu ia sempat membantai 300.000 jiwa. Ayahnya meminta Neca untuk mengorbankan diri saja karena dengan begitu para warga yang telah ia habisi pasti akan menerima maafnya. Dengan ilusi itu Neca hampir saja terbunuh dengan senjatanya sendiri. Beruntung Red Boy masih bisa menahan kekuatan dari senjata itu dan juga Red Boy berhasil menyadarkan kembali Neca. Sedangkan di menara pengurung siluman sendiri, Raja Iblis yang telah bangkit menghabisi para peserta yang lain terkecuali Aulia dan siluman rubah yang merupakan anjing peliharaannya. Sebagai imbalan telah mengembalikan kekuatannya, Raja Iblis memberikan 2 tanduk pada Aulia dan mulai saat ini ia juga bisa berubah menjadi naga seutuhnya. Raja Iblis meminta Aulia untuk menghadang perjalanan Neca, sedangkan ia akan mendatangi Red Boy untuk menghasutnya. Red Boy, Neca, dan juga gadis naga yang baru memasuki ruangan pengurung siluman keheranan karena banyak peserta yang sudah tewas berserakan. Tak lama kemudian muncullah Aulia yang telah mendapatkan kekuatan dari Raja Iblis untuk mengajak Red Boy bertarung. Pertarungan pun tak bisa lagi dihindarkan. Beberapa kali Aulia pun terjatuh karena tak mampu menandingi kekuatan Red Boy. Setelah memenangkan pertarungan melawan Aulia, Red Boy berusaha keluar gerbang, namun Neca berusaha untuk mencegahnya. Karena ia tahu jika pengujian ini hanyalah sebuah jebakan. Ia menyadarkan Red Boy untuk tidak keluar, karena jika Red Boy keluar maka ia akan masuk ke dalam jebakan Dewa Erlang. Red Boy yang angkuh justru terhasut oleh Raja Iblis, kemudian ia mengajak Neca untuk bertarung. Sedangkan Dewa Erlang sendiri menunggu kedatangan anak iblis tersebut. Meskipun demikian, Dewa Erlang cukup tenang karena Neca sedang bersama Red Boy. Seandainya Red Boy berubah menjadi iblis, tak ada satupun di seluruh langit ini yang mampu mengalahkan kekuatan Neca yang selama ini ia pendam. Dan benar saja, seketika 2 orang itu keluar. Red Boy sudah menjadi iblis banteng yang sangat kuat. Dalam pengaruh hawa siluman Wutian, ia bertarung melawan Neca. Neca terpental dan bahkan hampir saja dihabisi oleh Red Boy. Akan tetapi ketika Red Boy melihat tubuhnya sendiri dari bola mata Neca, ia mengurungkan niatnya. Justru ia mencari Sun Wukong yang telah mengurungnya selama 500 tahun dan satu-satunya orang yang ingin ia kalahkan yakni pamannya sendiri, yang tak lain adalah Sun Wukong seorang. Red Boy yang setengah sadar memotong tanduknya sendiri yang membuat kendali dari Raja Iblis mulai melemah. Dewa Erlang yang cuma ngambil enaknya saja mengikat Red Boy dan membuatnya terpental. Bahkan tidak hanya itu, Red Boy juga dibuatnya tak berdaya dengan sambaran petir langit. Dewa Erlang kemudian memerintahkan Neca untuk menghabisi Red Boy saat itu juga, karena jika tidak mulai saat ini Neca juga akan dianggap sebagai musuh kerajaan langit. Karena tak ada pilihan lain, Neca akan mengeksekusi Red Boy. Namun tiba-tiba Neca justru berkhianat dan membebaskannya. Neca dan Red Boy akhirnya bersatu untuk menantang Dewa Erlang yang selalu semena-mena menjalankan perintah langit dan tidak mau mendengarkan nasihat siapapun. Satu persatu para prajurit langit mereka tumbangkan, namun tiba-tiba Aulia yang sudah sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan Raja Iblis Wutian mulai menghantam mereka satu persatu. Bahkan Dewa Erlang sendiri tak mampu untuk melawannya. Pertarungan itu membuat ketiga-tiganya terpental. Akan tetapi Red Boy bangkit dan seketika seluruh kunci yang ia miliki seketika terlepas. Dan ia bertarung melawan Aulia. Dengan kekuatan api samadi yang mewujudkan banteng abadi mulai menghantam Aulia. Aulia kemudian berubah menjadi naga perkasa untuk melawan Red Boy. Pertarungan
Pertarungan sengit itu berlangsung cukup lama. Satu persatu kulit naga yang dimiliki oleh Red Boy lepaskan, bahkan pertarungan itu sempat membuat salah satu pilar langit pun hancur. Namun sayangnya dalam pertarungan tersebut Red Boy berhasil dihempas dan membuatnya tak sadarkan diri. Ia kemudian masuk ke dimensi lain yang tak lain merupakan Gunung Huaguo tempat Sun Wukong tinggal. Meskipun tak menampakkan diri, Sun Wukong menasehati Red Bull untuk bisa mengendalikan amarahnya karena ia sama dengan dirinya dulu. Tapi yang membedakan hanyalah keinginan mengendalikan rasa dendam dan amarah yang mereka miliki. Red Boy pun mulai mengerti akan kesalahannya dan rasa amarah untuk menjadi yang terkuat kini telah sirna. Red Boy kemudian bangkit dan ia membawa tongkat sakti Sun Wukong. Karena satu-satunya yang pernah mengalahkan Raja Iblis Wutian hanyalah Sun Wukong seorang. Dengan adanya tongkat sakti itu akan membantu dalam pertarungan kali ini. Dengan sekali pukulan tongkat sakti saja, Raja Iblis Wutian berhasil ditumbangkan dan dikembalikan lagi ke penjara pengurung siluman. Scene terakhir dari film ini, Red Boy mengembalikan tongkat sakti Sun Wukong, dan jika sebelumnya ia selalu menantang Sun Wukong bertarung, kali ini ia memberikan rasa hormatnya pada Wukong yang sudah diangkat menjadi Buddha. Film ini ditutup dengan tertawanya Sun Wukong dari dalam tulisan, guys.